Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yulita. Saya dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah artinya kita yakin atau meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah tercantum atau tertuai dalam rukun iman yang keberapa? Sebelumnya, kita ingat kembali rukun iman ada berapa dan apa saja. Yang pertama, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan atau diterangkan bahwa ada 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul. Apa saja? Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama kita bahas yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya instruksi. Nah, kitab Taurat ini adalah salah satu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diterangkan dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattahidu min duni waqila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan sebagai petunjuk Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dalam surah Al-Isra ayat 2. Nah, kitab Taurat memiliki 10 atau mengandung isi pokok ada 10. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan bersumpah palsu. Dan ke-10, jangan menginginkan milik orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir lagu dan mismor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar artinya nyanyian atau nyanyian pujian. Zabur adalah salah satu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur, yaitu surah An-Nisa ayat 163, yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Kitab Zabur juga mengandung isi pokok. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan 5, nyanyian untuk raja. Nah, mari kita sebagai umat muslim
umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah atau sebaiknya kita membaca sholawat minimal 1 hari sekali atau sehabis sholat. Agar apa? Agar kita lebih dekat kepada Allah dan hati kita lebih tenang. Insya Allah dengan membaca sholawat hati kita akan tenang dan mendapatkan ilmu atau pengetahuan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk atau penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Nah, tauhid ini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kitab Injil dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 27 yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan rasa kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Kitab Injil dan kitab Taurat sebenarnya sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang diganti itu tertulis atau berisi catatan mengenai kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Nah, selain kitab-kitab itu, ada kitab Berbana, tetapi itu jauh berbeda dengan kitab Injil 4 itu. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Bahkan, kitab Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz atau 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Masya Allah, banyak sekali. Wahyu yang terakhir turun dalam surah adalah surah Al-Maidah ayat 3. Nah, ini diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Mahsyar ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.